tanpa dia yang harus minta harus berangkat, dia harus sibuk bagaimana urus ini. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Karena selama ini kami lihat kenyataan yang ada, pelayanan yang terjadi adalah kalau dia masuk sudah di rumah sakit Mabira sudah mungkin dari sisi alat dan apa terbatas, pasti dia hanya tunggu untuk dia mati saja karena alat tidak ada atau oksigen tidak ada atau contoh seperti itu. Dinkes P2KB Papua tengah gelar diskusi publik. Pemirsa, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Tengah menggelar diskusi publik pada Kamis 4 Juli 2024 lalu. Diskusi publik yang digelar di kantor Dinas P2KB ini melibatkan sejumlah pihak. Saat diskusi, Kepala Dinas P2KB Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule, mengatakan forum para Dinkes P2KB ini merupakan sarana menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di Provinsi Papua Tengah terkait kesehatan. Kata dia, diskusi ini akan dilakukan sebulan 2 kali, di awal dan di akhir bulan. Lebih lanjut disampaikan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan kegiatan dibimbing dan didampingi oleh kementerian lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Katanya forum diskusi yang dinamakan para Dinkes P2KB dibuat untuk bisa menyampaikan keluhan dan mencari solusi. Forum di mana masyarakat datang menyampaikan keluhan-keluhan mereka terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah. Ketika ada persoalan terkait layanan puskesmas dan rumah sakit, silakan datang ke para Dinkes P2KB. Begini, teman-teman, sebagai organisasi pemerintah, Dinas Kesehatan dan juga bukan hanya Dinas Kesehatan ya, seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah itu dalam melaksanakan semua kegiatan itu dibimbing, didampingi oleh kementerian lembaga. Salah satu kementerian lembaga yang mendampingi kami yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Intinya itu begini, kamu harus jalan sesuai dengan jalurnya, jangan tabrak aturan, dan ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama di dalam bentuk norma, aturan perundang-undangan. Ada norma, ada standar, ada prosedur, ada kriteria. Kita harus mengikuti jalan itu. MCP itu ya, yang pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman dari KPK terhadap jalannya roda pemerintahan di Provinsi Papua itu setiap tahun itu kita Ibu Gubernur diberikan laporannya, hasilnya bagaimana. Nah, salah satu hasil daripada laporan atau penilaian dari KPK yaitu untuk kami di Dinas Kesehatan masih ada yang kurang, yaitu karena kami adalah satu SKPD yang memberikan layanan publik. Yang kurangnya itu masih kurang partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Sementara kita harus tahu bahwa satu layanan kesehatan itu harus melibatkan masyarakat, pelibatan masyarakat sangat penting. Dengan demikian maka layanan itu bisa jalan. Seseorang itu sehat itu tidak hanya urusan-urusan dia minum obat, perilaku juga muncul dari situ. Mau contoh, dia pup sembarang, itu sumber penyakit. Mungkin masyarakat tidak tahu, anggap itu biasa. Makan tidak cuci tangan, itu juga menyebabkan seseorang itu sakit. Obat-obat yang ada ini, dulu sempat ada ini obat ini begini. Kenapa kami harus beli? Kita akan menjelaskan. Mungkin hal-hal tersebut belum diketahui oleh masyarakat. Ruang ini menjadi tempat di mana kita mendiskusikan. Masih kurang-kurang, tetapi ke depan kami terus akan memperbaiki. Yang pasti mulai bulan Juli ini Dinas Kesehatan sudah membuka yang kita sebut dengan para Dinas Kesehatan, tempat di mana masyarakat bisa menyampaikan semua keluhan menyangkut layanan, dan sebagai pemerintah kami harus bisa mencarikan jalan keluar
mencarikan solusi bagaimana sehingga keluhan masyarakat itu dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita selesaikan. Dengan catatan bahwa yang kita rekomendasikan ini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang sudah dibuat oleh negara. Demikian.